Shalom, saudaraku, renungan siang tanggal 3 Februari 2021. Saudara, saya akan sampaikan ini saya terilham dari Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Ini di mana satu ketika Maria ini mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang mahal, dengan minyak narwastu yang mahal. Kemudian pada saat itu Yudas Iskariot itu protes, bukankah dengan minyak yang mahal ini bisa dijual, kemudian hasilnya bisa diberikan kepada orang-orang miskin? Saudara, nanti di sini akan ada beberapa hal yang cukup penting, saudaraku. Yang pertama, itu nanti prioritas penting mana antara berkorban untuk tubuh Kristus, yang satu lagi berkorban untuk menolong orang-orang miskin. Memang keduanya baik ya saudaraku, tapi ada prioritasnya. Berkorban untuk tubuh Kristus dan berkorban untuk orang-orang miskin. Ini prioritasnya penting yang mana? Saudaraku, di sini juga ada beberapa hal yang saya catat di dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8 ini, saudaraku. Saya akan bacakan dulu. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekakannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Amin, saudaraku. Di sini ada satu hal yang saya catat dan ini penting. Ada 3 poin penting, saudaraku. Ini di dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8 ini, Maria kelihatan bodoh. Saudaraku, buat apa? Memecahkan minyak yang mahal di kaki Yesus itu buat apa? Kelihatan bodoh banget Maria, saudaraku. Kemudian yang kedua, Yudas ini kelihatan bijaksana sekali. Seolah-olah Yudas itu menjadi pahlawan bagi orang banyak yang bisa membantu, saudaraku, kemiskinan orang banyak. Saudaraku, ini yang kedua. Yudas kelihatan pintar, kelihatan bijaksana. Kemudian yang ketiga, ini Tuhan Yesus kelihatan seolah-olah tidak adil. Saudaraku, di mana Tuhan katakan, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Saudaraku, seolah-olah Tuhan Yesus egois. Saudaraku, nggak memperhatikan orang-orang miskin, memperhatikan badannya sendiri yang diminyaki biar wangi dan lain sebagainya. Saudaraku, 3 poin utama ini, saudaraku, dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Maria kelihatan bodoh dengan perbuatannya ini. Saudaraku, memecahkan minyak yang mahal untuk mengurapi Yesus, saudaraku. Ini perbuatan yang bodoh, bahkan sampai sekarang pun, saudaraku, kalau dipikir secara logis, saudaraku, ada seorang memecahkan minyak yang harganya jutaan, saudaraku, di kaki seseorang, itu satu perbuatan yang konyol, saudaraku. Sampai saat ini pun kalau orang melakukan seperti itu perbuatan konyol. Saudaraku, Maria kelihatan bodoh. Kemudian yang kedua, ini Yudas ini, saudaraku, Yudas Iskariot ini kelihatan bijaksana banget.
di pasal dan ayat-ayat ini, saudaraku, di mana dia seolah-olah menjadi pahlawan bagi orang-orang miskin. Saudaraku, di antara murid-murid Yesus, rupanya Yudas ini, saudaraku, yang terpilih menjadi bendahara. Yudas ini adalah pakar ekonomi di antara murid-murid Yesus yang lain. Akhirnya dia diserahi tugas sebagai bendahara. Akhirnya dengan sekilas pandang dia sudah bisa menilai harga dari narwastu yang dipecahkan oleh Maria itu. Bukankah ini bisa dijual dengan harga menjadi sekian-sekian 300 dinar dan uangnya bisa dibagi-bagikan? Saudaraku, Yudas nampak hebat. Nampak pendapatnya itu begitu sosial, begitu loh, saudaraku. Tapi apa kata Yesus? Biarkan dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Saudaraku, di sini kemudian setelah ada 3 hal yang dirasa yang terlihat konyol tadi, saudaraku, Maria kelihatan konyol banget, mecahin minyak yang mahal di kaki Yesus. Sampai sekarang pun kalau ada orang mecahin minyak misalkan harga puluhan juta dipecahkan di kaki seseorang, itu konyol. Saat ini pun, saudaraku, itu konyol, saudaraku. Kemudian pikiran Yudas ini juga logis loh, saudaraku. Kalau ini dijual bisa untuk nolong orang, dikasihkan, dibagi-bagikan. Yudas pikirannya ini pahlawan banget, saudaraku. Dan hal yang selanjutnya tidak bisa dipahami dengan logika, seolah-olah Tuhan ini berbuat tidak adil, saudaraku. Seolah-olah Tuhan ini egois, membiarkan Maria, saudaraku, memecahkan minyak yang mahal itu untuk Yesus. Seolah-olah Yesus nggak memperhatikan orang banyak. Dimana kalau minyak itu dijual, 300 dinar bisa dibagi-bagikan untuk orang banyak, untuk mencukupi makan orang banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini ada hal yang penting kita pelajari lagi, saudaraku. Artinya ini persembahan untuk tubuh Kristus, yang di situ digambarkan sebagai buli-buli yang dipecahkan oleh Maria. Itu ternyata lebih utama daripada berderma untuk orang-orang miskin, saudaraku. Jadi kalau saudara berkorban untuk pembangunan tubuh Kristus, apalagi untuk pembangunan mempelai wanita anak domba Allah, di mana Tuhan Yesus memang saat ini akan segera datang. Kita harus segera membangun mempelai wanita anak domba Allah. Kita harus segera membangun tubuh Kristus itu. Berkorban untuk tubuh Kristus. Maria saat itu berkorban untuk tubuh Kristus. Memecahkan minyaknya, kemudian minyak itu, saudaraku, dipakai melumasi kaki Yesus dengan rambutnya, saudaraku. Ini berkorban untuk tubuhnya Tuhan Yesus Kristus. Ini rupanya dipandang oleh Tuhan lebih utama dikerjakan daripada, saudaraku, membantu orang-orang miskin, saudaraku. Karena orang-orang miskin akan selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Saudaraku, kalau orang-orang miskin yang compang-camping, saudaraku, itu sepanjang masa selalu ada. Dan itu yang menolong bukan orang percaya pun juga bisa. Saudaraku, tidak percaya Yesus pun melakukan hal yang serupa yang dilakukan menurut pendapatnya Yudas. Ini bisa. Orang menjual minyak itu kemudian hasilnya dibagi-bagikan kepada orang miskin. Orang nggak percaya Yesus pun ini bisa. Tetapi untuk membangun tubuh Kristus, ini yang bisa melakukan adalah orang-orang percaya. Oleh karena itu, prioritas, saudaraku, persembahan berkorban untuk tubuh Kristus itu lebih utama daripada, saudaraku, berderma untuk orang-orang miskin. Saudaraku, ini artinya saat ini, saudaraku, jadi untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk bersatunya gereja-gereja Tuhan dari seluruh penjuru bumi, untuk kegerakan, saudaraku, api Pentakosta akhir zaman ini, saudaraku, kalau saudara bisa menopang untuk kegerakan-kegerakan semacam ini lebih utama, saudaraku. Meskipun kalau sudah berkelimpahan dalam berkat, ada waktunya saudara tidak pandang bulu membantu juga kepada orang-orang miskin, saudaraku. Tapi di dalam ayat-ayat ini Tuhan sudah memberikan satu keterangan yang sangat jelas, saudaraku.
lama sekali, saudaraku, saya bolak-balik baca ini, saudaraku. Tuhan itu kok seolah-olah egois ya, seolah-olah memperhatikan dirinya sendiri, gak perhatian sama orang-orang miskin. Orang-orang miskin dibiarkan saja, sementara minyak yang mahal itu dibiarkan untuk mengurapi kakinya, mengurapi tubuhnya, supaya tubuhnya menjadi wangi, harum, saudaraku. Ternyata ini adalah artinya, saudaraku, orang itu kalau berkorban, saudaraku, menopang untuk terbangunnya tubuh Kristus ini, saudaraku, ini lebih mulia daripada ketika seseorang memberikan pengorbanannya untuk berderma untuk orang-orang miskin. Saudara, karena berderma untuk orang-orang miskin ini, orang yang tidak kenal Yesus pun bisa, saudaraku. Orang yang baik hati bisa, orang yang tidak kenal Yesus pun bisa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan orang miskin itu juga belum tentu kenal Yesus, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, berkorban untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk pembangunan kesatuan sidang jemaat mempelai wanita anak domba Allah di akhir zaman ini, nilainya jauh lebih utama daripada ketika saudara berkorban untuk orang-orang miskin. Kalau orang-orang miskin tuh di pinggir-pinggir jalan banyak, di mana-mana banyak. Tapi kalau saudara akan berkorban untuk kegerakan yang benar, untuk satu pelayanan yang benar, saudaraku, supaya pelayanan itu menjadi besar, menjangkau bangsa-bangsa, banyak orang diselamatkan, bahkan banyak orang nanti menjadi mempelai wanita anak domba Allah, sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan, bahwa di akhir zaman nanti jemaat-jemaat itu akan dibawa oleh Tuhan menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Dan saudara kalau menopang pembangunan tubuh Kristus ini, supaya tubuh Kristus ini, saudaraku, semakin terbentuk, semakin mewangi, saudaraku, semakin luar biasa kegerakan pembentukan tubuh Kristus semakin jadi. Ini lebih mulia, saudaraku. Ini yang dimaksud oleh Tuhan, seperti di dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8, seolah-olah Tuhan Yesus itu tidak adil. Dia seolah-olah memperhatikan dirinya sendiri, biar wangi, biar diberi minyak wangi, minyak narwastu, saudaraku. Orang-orang miskin, saudaraku, nggak diperhatikan, seolah-olah, saudaraku. Kemudian Yudas Iskariot ini seolah-olah malah dia yang bijaksana sekali, saudaraku. Bukankah bisa itu minyak narwastu itu dijual, kemudian diberikan kepada orang-orang miskin? Kemudian perbuatan Maria ini seolah-olah bodoh banget begitu, saudaraku. Padahal, saudaraku, ini luar biasa. Di sini terkandung satu rahasia luar biasa. Kalau saudara memberikan satu persembahan untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk tubuh Kristus, kalau pada waktu itu Maria, saudaraku, berkorban untuk, saudaraku, mewangikan kaki Tuhan Yesus. Bahkan di dalam ayat lain itu, saudaraku, dikatakan untuk mengurapi kepala Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi, saudaraku, berkorban untuk tubuh Kristus, untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk pekerjaan Tuhan. Ini nilainya lebih utama daripada ketika saudara berderma bagi orang-orang miskin. Kalau saudara berderma itu bisa setiap saat, setiap waktu, saudaraku. Tetapi ketika saudara berkorban untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk kegerakan di akhir zaman, ini, saudaraku, ini bukan kesempatan yang selalu ada. Ini satu kesempatan bagi saudara yang betul-betul nanti terprogram menjadi penopang-penopang kegerakan. Saudaraku, jadi ini ada rahasia luar biasa sekali di dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8 ini. Perbuatan Maria seolah-olah bodoh banget, mecahin narwastu yang mahal di kaki Yesus. Ini bodoh. Sampai sekarang pun kalau dipikir ini bodoh, saudaraku. Kemudian yang kedua, pendapat Yudas Iskariot yang mau menjual, saudaraku, minyak narwastu itu seharga 300 dinar. Kemudian uangnya mau dibagi-bagikan kepada orang miskin. Ini seolah-olah pendapat yang begitu pahlawan, yang begitu sosial banget jiwanya Yudas, seolah-olah begitu. Kemudian yang ketiga, ini Tuhan Yesus ini seolah-olah tidak adil, saudaraku. Seolah-olah dia seolah-olah memperhatikan badannya sendiri, tubuhnya sendiri, biar yang wangi tubuhnya sendiri, biar orang miskin tidak apa-apa, saudaraku. Seolah-olah begitu, tapi ada satu rahasia besar terkandung di balik rahasia firman ini. Saudaraku, di mana rahasia itu apa? Saudaraku, bahwa memberikan satu persembahan untuk
tubuh Kristus. Saudara memecahkan narwastu itu untuk terbangunnya tubuh Kristus. Itu lebih utama daripada saudara menjual narwastu itu kemudian saudara membagi-bagikannya untuk orang-orang miskin. Ini firman Tuhan yang menuliskan. Saudara, kiranya saudara diberikan pemahaman, roh hikmat, dan wahyu. Kita tidak perlu seolah-olah sok bijak seperti Yudas Iskariot, seolah-olah ini pikirannya begitu sosial, begitu baik, begitu saudaraku. Kita harus mulai betul-betul belajar mengerti firman Tuhan, saudaraku. Jadi saudaraku, berkorban untuk pekerjaan Tuhan ini lebih utama daripada saudara membantu orang-orang miskin. Saudaraku, memang ini satu pemahaman yang cukup dalam dari rahasia firman di Yohanes pasal 12 ini. Saudaraku, kalau menurut pendapat banyak orang tentunya setuju dengan pendapatnya Yudas, akan menjual narwastu itu kemudian membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin untuk bantu sana sini dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut pendapat Yesus, maka sebaiknya berikan persembahan kepada pekerjaan pelayanan supaya banyak orang diselamatkan, supaya banyak orang menjadi mempelai wanita anak domba Allah, supaya kegerakan Pentakosta akhir zaman ini segera terwujud menjangkau bangsa-bangsa. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.